buka bareng yuk. Buat rame-rame, ini ada yang 1,5 liter. Masyarakat Surabaya semua untuk menikmati mie sedap, tapi dengan experience yang berbeda. Di sini ada. Ini saya pengen coba pedasnya. Beda sama mie yang lain. Nggak ada lagi udah. Mie sedap ini memang pilihan. FKH Unair rayakan 55 tahun dengan seminar perunggasan, peluncuran buku, dan pelantikan Saga Vet. Surabaya. The Royal Indonesia TV, Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga FKH Unair, menggelar seminar perunggasan dan hewan kecil sekaligus peluncuran buku 55 tahun FKH Unair di Surabaya. Sabtu tanggal 23 Mei tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung meriah ini juga dirangkai dengan pelantikan pengurus Saga Vet atau Ikatan Alumni FKH Unair periode tahun 2025 sampai tahun 2030. Acara menjadi ajang refleksi perjalanan panjang FKH Unair sebagai salah satu fakultas kedokteran hewan terbaik di Indonesia. Rekam jejak dan visi FKH Unair. Dekan FKH Unair, Prof. Dr. Lilik Maslacah, Der Mkes, menyampaikan bahwa peluncuran buku 55 tahun FKH Unair menjadi bagian penting dalam merekam perjalanan sejarah fakultas. Buku ini adalah napak tilas dari awal berdirinya FKH sejarah sampai ke depannya. Sampai sekarang adalah FKH adalah dari mulai dulu yang sudah disampaikan tadi, mulai awal bagaimana pendirian, kemudian perkembangan FKH yang sangat pesat sekarang ini, kemudian apa nanti ke depannya FKH itu akan menjadi FKH yang bagaimana, itu ada pada buku 55 tahun. Sehingga ini menjadikan suatu suatu ini gambaran bahwa FKH nanti ke depannya adalah ingin menjadikan tetap FKH yang terbaik. Mungkin itu. Untuk seminarnya perunggasan ini? Kalau seminar perunggasan itu digawangi oleh Dr. Suwarno, mungkin Dr. Suwarno tadi sudah juga memberikan suatu insight ya, bahwa memang FKH ini adalah keilmuan yang tidak hanya membidangi bidang kesehatan hewan, tetapi juga ada suatu keilmuan yang saling berinteraksi antara hewan, manusia, dan lingkungan yang terus mengalami mutasi. Perkembangan virus sangat dinamis. Karena itu pengembangan vaksin juga harus mengikuti perubahan strain virus agar mampu menekan penyebaran penyakit ND di Indonesia, jelasnya. Selain itu, ia menyinggung pentingnya pengembangan pangan fungsional melalui sektor peternakan. Menurutnya, pakan ternak di masa depan diharapkan tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga menghasilkan produk pangan bernutrisi tinggi bagi kesehatan manusia. 100 tahun virus ND di Indonesia. Sementara itu di tempat yang sama, Guru Besar FKH Unair sekaligus Ketua Pelaksana Seminar, Prof. Dr. Suwarno, menjelaskan bahwa seminar tahun ini mengangkat dua fokus utama, yakni bidang perunggasan dan hewan kecil. Untuk seminar unggas, kita mengangkat Newcastle disease atau yang dikenal masyarakat sebagai penyakit tetelo pada ayam. Tahun 2026 ini tepat 100 tahun virus ND ditemukan di Indonesia, ujarnya. Seminar ini diharapkan menjadi ruang pertukaran ilmu dan inovasi untuk memperkuat ketahanan kesehatan hewan dan mendukung ketahanan pangan nasional. Berikut laporan wartawan Royal TV dari Surabaya Cok Santoso.
virus itu ada terus Pak di Indonesia ya, sifatnya endemis dan hilang muncul lagi karena tadi banyaknya reservoir tadi, bisa dari IT, dari burung liar, dari entok dan sebagainya. Nah, saran kami adalah peternak mestinya wajib melakukan vaksinasi ND supaya di dalam tubuh timbul antibodi sehingga bisa mengebalkan tubuhnya kan, sehingga kalau ada infeksi dia akan terhindar dari penyakit ND. Dan kedua, terkait dengan biosecurity dan bagaimana membatasi misalnya kunjungan para orang gitu ya ke dalam satu farm itu harus kita batasi, kemudian menghimbau supaya di dalam farm tidak boleh ada pohon besar supaya tidak jadi tempat burung-burung yang bisa membawa bibit penyakit ke dalam peternakan tadi. Itu kemudian juga penggunaan desinfektan, di mana virus ini kalau misalnya disemprot dengan sabun aja sudah mati gitu ya. Tapi kadang-kadang dalam hal ini kan virus ini kan gampang mengalami mutasi Pak, mirip dengan COVID mengalami mutasi terus itu sehingga keadaannya seperti itu. Sehingga kita harus pandai-pandai memilah gitu ya, desinfektan apa yang cocok untuk virus N. Nah, virus ini karena dia gampang dengan bahan kimia sejenis sabun dan sebagainya, itu maka sebetulnya gampang kalau di luar tubuh ya. Yang berbahaya di dalam tubuh tadi. Karena kalau tidak dijaga dengan vaksinasi, ya pasti nanti hasilnya akan tidak akan bisa memproteksi ayam tadi. Makanya kadang-kadang mungkin Bapak dulu pernah ingat ya ada istilah ayam aratan, itu antara itu ND itu dia, karena apa ayamnya nggak pernah divaksin. Nah memang kalau untuk vaksinasi pada ayam punya rakyat itu kan memang kita memerlukan biaya kan. Nah kadang-kadang peternak itu nggak sanggup untuk beli vaksin. Maka pemerintah lewat dinas peternakan biasanya menganggarkan untuk bisa menggunakan membagikan vaksin nggak mungkin, maka lewat pemerintah yang melakukan vaksinasi itu sehingga bisa mencegah ND terutama pada peternakan rakyat. Penyakit ini tidak menular ke manusia ya, beda dengan yang flu burung itu menular ke manusia, sehingga kita tidak perlu ada indikasi menular gitu, tapi tidak berbahaya. Biasanya kalau di peternakan itu Pak, di farm yang melakukan vaksinasi, kadang-kadang bisa ini menimbulkan penyakit mata, tapi tidak berbahaya. Biasanya 3 hari akan hilang dengan sendirinya begitu. Sehingga vaksinasi untuk ayam itu memang mencegah ya, infeksi virus ND pada ayam, dan untuk manusia kita juga melakukan biosecurity gitu ya, supaya kita bisa terjaga dari infeksi virus ND. Kira-kira begitu. Pasti di sini. Silakan pertanyaan selanjutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagi yang sudah kenal saya, dulu banyak tradisional, kemudian 25 tahun yang lalu mulai close house. Pertama, kita harus bersyukur ya sebagai alumni FK UNER gitu, karena alhamdulillah kampus kita sudah sampai sejauh ini gitu ya. Secara usia kita sudah 55 tahun lebih gitu. Secara ranking dunia kita menjadi fakultas kedokteran hewan terbaik di Indonesia, masuk di 100 besar fakultas kedokteran hewan terbaik di dunia, dan itu perjuangannya tidak mudah gitu ya. Kita mulai dari tahun 70-an, tahun 68, 70 dan kemudian sampai saat ini gitu ya. Nah, kita bicara masa lalu nih gitu, bahwa mendirikan kampus itu kan menjadi sesuatu yang tidak mudah. Nah, saat ini masa depan memang di tengah situasi global yang seperti ini, bagaimana hilirisasi itu menjadi isu utama secara nasional, maka kedokteran hewan Universitas Airlangga juga harus terlibat di situ. Bahkan kalau perlu menjadi aktor utama gitu ya, bagaimana Fakultas Kedokteran Hewan ini bisa menghasilkan temuan-temuan yang tidak hanya terbukti secara saintifik, tetapi juga berdampak di masyarakat gitu ya. Nah, dampak dari masyarakat ini banyak gitu ya. Pertama ya memang kita bisa memperbaiki kualitas hidup masyarakat melalui sektor peternakan, perikanan, hewanan, kesehatan hewan gitu ya. Kerangkanya namanya One Health, satu sehat gitu lah ya. Jadi kita ngomongin kesehatan sekarang itu kedokteran hewan itu menjadi pilar utama, karena saat ini kalau kita ngomong masalah kesehatan masyarakat itu kan membutuhkan pangan hewani. Nah itu kan disuplai oleh dokter hewan. Kalau dokter hewannya tidak ada, maka masyarakat riskan tuh mendapatkan protein hewaninya menjadi sesuatu yang bahan makanan yang tidak sehat. Itu penting pertama. Yang kedua, isu lingkungan misalnya. Bagaimana dokter hewan menjaga ekosistem hutan, menjaga ekosistem rimba, menjaga ekosistem hutan alami, hujan tropis. Itu kan juga sesuatu yang menjadi pilar pentingnya kedokteran hewan. Maka
itu kita ke depan, saya rasa melalui buku ini saya ingin menjual ide dan gagasan kedokteran hewan itu levelnya sudah naik menjadi teaching industry. Artinya apa? Kedokteran hewan ini menghasilkan sebuah temuan itu tidak hanya tervalidasi secara saintifik, tetapi bisa digunakan di masyarakat. Nah dari situ nanti seiring dengan semangat kemandirian kampus PTNBH, perguruan tinggi negara berbadan hukum, itu bisa menjadi mandiri dengan cara apa? Ketika fakultas ini yang kita banggakan ini bisa memecahkan berbagai masalah-masalah di masyarakat. Dari situlah fakultas akan mendapatkan revenue, pendanaan, pembiayaan, sehingga operasional kampusnya tidak terlalu bergantung pada biaya UKT, uang kuliah tunggal, sehingga kampus kita secara akademik nomor 1 di Indonesia, secara pembiayaan tidak terlalu mahal, sehingga bisa mencerdaskan semakin banyak anak-anak Indonesia gitu. Khususnya di Jawa Timur. Kenapa di Jawa Timur? Karena memang FK UNER itu tidak bisa lepas dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, karena pemerintah Provinsi Jawa Timur ini secara langsung maupun tidak langsung menjadi bagian dari pendiri fakultas. Saya rasa itu. Tapi sejawat sekalian harus lihat kira-kira dia menyebabkan yang midriasis atau yang miosis. Jadi mungkin harus membiasakan dengan ukuran pupil hewan itu yang normal seperti apa ya, seperberapanya keseluruhan jendela mata yang kita lihat ya, dan seterusnya. Nah ini beberapa penyebab, sekali lagi tidak mudah sejawat sekalian karena banyak sekali yang harus dipahami dan harus Demikian Jok Santoso, Royal TV melaporkan.